أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, jamaah kajian kitab Nahwu Sufi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, tepatnya pada Rabu tanggal 21 Oktober 2020, melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, tepatnya pada tanggal 19 hari Senin. Dan sebelum kita buka, marilah kita baca bersama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Dr. Muhajir. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ta alaina min karamatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalta. Dan ketika pada alam atau dunia hikmah, wahuwa yang alamul hikmah itu alam syar'i, berupa alam syariat. Wajata, maka kamu akan mendapatkan az-zurufa, mendapatkan tempat atau wadah, mutafawitotan, yang berbeda-beda, fisyarofi, dalam kemuliaannya, wal uluwi, dan dalam keluhurannya, ala hasbi madrufaiha, hal tersebut berdasarkan hal-hal yang diwadahi. Jadi kalau orang yang sudah sampai jat apa begitu, kira-kira kemudian kalau dia mampu melihat wadah, mampu melihat alam semesta, melihat tubuh manusia, maka secara syariah, secara kasat mata pula, kita akan mendapatkan tempat-tempat tersebut, sisi kemuliaan dan keluhurannya berbeda antara satu dengan yang lain. Kenapa berbeda? Karena hasba madzrufatiha. Hal itu dikarenakan atau disebabkan hal yang menempati wadah tersebut. Mohon maaf, misalnya botol air mineral itu kan bersih gitu ya, kita pegang airnya, kita minum gitu. Tapi coba mohon maaf, misalnya kalau botol air mineral itu dalamnya urin, kan menjadi orang jijik juga, menjadi orang enggan untuk mendekat,
bahkan memegang, apalagi memegang itu ya. Jadi termasuk raga manusia, jasmaniah manusia, keluhurannya, keunggulannya, kemuliaannya itu juga hasba madzruf. Kemuliaannya juga dipengaruhi oleh kemuliaan, keluhuran yang ada di dalamnya. Bahan kanat au azmanatan au amkanatan. Asbahan yaitu berupa bayang-bayang wujud, baik berupa azmanah, waktu, maupun amkanah, tempat. Begitu juga waktu dan tempat itu sisi kemuliaannya, sisi keluhurannya juga erat kaitannya dengan apa yang mengisi atau tergantung dengan apa yang ada di dalam waktu dan di dalam tempat tersebut. Maka bayang-bayang tempat tu'azzamu menjadi agung bisyarofil arwahi dengan mulianya arwah, dengan mulianya ruh, dengan keagungan ruh. Fa'inkanat, kalau ar-ruhu, ruh itu arifatan billahi, ruhnya itu ma'rifat billah. Mukasyafatan, juga mukasyafah, tersingkap li asrariz zati, tersingkap rahasia. Kanal badanu, maka badan atau jasmaninya, alladzi ihtawa alaiha, yang membawa ruh tersebut, aziman menjadi mulia, syarifan juga menjadi agung. Aziman menjadi agung, syarifan menjadi mulia. Di badan seorang menjadi mulia, jadi agungnya itu tergantung ruh, tergantung arwah yang ada di dalamnya. Kalau arwahnya itu arif billah, maka otomatis badannya juga mulia, badannya juga agung. Yaktabisu minhu al-anwaru wal asror. Yaktabisu, yang terpancar atau terpancar, minhu dan al-badan, al-anwar wal asror, yaitu terpancar berupa rahasia, cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia. Maka badannya jadi terpancar dari badan seseorang tersebut cahaya rahasia Allah. Jadi kan kita sering melihat ya para ulama atau para kiai yang bersih mukanya, halus tubuhnya. Karena itu cerminan dari rohnya yang halus, yang bersih juga. Maka tidak hanya itu ya, tidak hanya secara badan physically ketika orangnya masih hidup. Wayatabarroku, dan pada minta barokah. Ihi, dengan badan, hayyan, yaitu berupa orang yang masih hidup, wa maitan, begitu juga yang dalam keadaan mati. Orang yang ruhnya mulia, badannya mulia, maka banyak orang yang ngalap barokah.
maka menghormati para ulama, para sufi, para salik, para orang-orang yang terpancar dari jiwa dan rohnya itu cahaya dan rahasia-rahasia Allah. Banyak orang mencari dan berharap berkah darinya. Wa yazdahimu, dan berjejal-jejal atau berdesakan. Siapa anasu manusia ala qabrihi, pada kuburannya. Kalau sudah meninggal, banyak kuburannya itu didatangi banyak orang. Misalnya kita bisa melihat ya, coba yang orang Jawa, para wali songo itu meninggal, taruhlah misalnya Islam masuk di Indonesia itu abad berapa, 14. Berarti kan sudah sekitar berapa, 6-7 abad silam. Kalau pakai teori masuknya Islam itu di abad ke-8, berarti kan sudah berapa itu? Ya hampir 14 atau 13 abad yang lalu. Tapi kuburannya masih ramai itu. Kenapa? Karena terpancar ya dari dalam dirinya, baik masih ketika masih hidup maupun sudah mati. Wayastasfa biturabihi. Wayastasfa, dan berharap kesembuhan. Biturabihi, dengan wasilah atau lantaran debu atau tanahnya. Dan fenomena itu saja, tidak saja di Indonesia, di negara-negara Arab, terutama Arab Barat, misalnya di Maroko, Aljazair, kemudian Libya, Tunis, itu juga sama, kuburan itu nggak pernah sepi gitu ya. Di Afrika juga begitu. Fenomena Muslim societies ya, fenomena orang Islam di berbagai negara. Maka banyak orang ketika tawaf itu mendekat ke Ka'bah seringkali ngapain di dekat Ka'bah itu sambil bawa pisau atau apa itu, sambil ngeruk-ngeruk ini tembok Ka'bah itu, ngalap berkah, dan siapa tahu kalau ada yang sakit pakai itu sembuh. Ya itu kalau itu kan tidak perlu dicontoh, tetapi ini fenomena seperti itu. Wa in kanat alimatan bi ahkamillahi kana laha syarafun duna dzalik. Wa in kanat alimatan, kalau seorang tersebut itu alim bi ahkamillahi, dengan hukum-hukum Allah, laha syarafun duna dzalik, juga akan mendapatkan kemuliaan dalam sisi hukum-hukum itu, tidak yang lain gitu. Contohnya misalnya ya kayak imam mazhab sampai sekarang namanya masih terabadikan dan banyak sekali pengikutnya, kan menjadi mulia ya, padahal sudah tidak ada. Mulia karena apa? Karena ahkam, karena hukum-hukumnya, karena ijtihad-ijtihadnya. Wa kadzalika in kanat alimatan. Begitu juga ketika seorang alim hamilatan li kitabillahi, karena hafal Al-Qur'an, kana syarafun laha dzalik, maka orang yang Al-Qur'an itu akan mulia
dengan hafalan Qur'annya. Jadi kalau hafal Quran dia akan mulia dengan Al-Qur'annya. Kalau ahli hukum, ahli fikih, ahli syariat dia akan mulia dengan hukum syariatnya. Kalau orang yang arif billah, mukasyafah, sudah mukasyafah, dia akan mulia dengan kearifan dan mukasyafahnya. Thumma amatal mu'minin. Kemudian bagi orang-orang mukmin, wa in kanat laimatan lah, jikalau dia tidak punya iman, kana jasaduha, maka jasadnya jifatan. Jifatan itu menjadi bangkai. La qadra lahu, yang tidak ada kedudukan baginya, bagi amat ini, wala qiyamata, dan tidak ada harganya. Jadi kalau kita hanya menjadi orang biasa-biasa, orang awam, ya, amin, atau juga ya tidak lebih ekstrim lagi iman, maka kita tidak akan pernah mulia. Justru sebaliknya, jasad kita hanya akan jadi bangkai. Misalnya yang hamilul Quran, orang yang hafal Quran, kita sering mendengar misalnya jasadnya sudah berpuluh-puluh tahun dikubur tapi masih utuh. Kain mori yang dipakai saja itu kan bentuk kemuliaan. Tapi kalau orang yang tidak alim dalam hal apapun, bahkan tidak iman, tidak punya iman, ya jasadnya hanya akan jadi bangkai. Nauzubillah min dzalik. Wa ammal azmanatu, adapun waktu-waktu, fatu adhamu aidan, maka dia juga akan jadi mulia. Biqadri ma yaqa'u fihi, sesuai dengan kadar apa yang ada atau yang masuk pada azminah, pada waktu itu. Minat ta'ati, yaitu berupa ketaatan, wal ihsani, dan kebaikan. Termasuk waktu itu dianggap mulia atau tidak, atau waktu itu dianggap baik atau tidak, kan ya sesuai dengan yang mengisi waktu itu berupa ketaatan, kebaikan. Kalailatul Qadri, contohnya malam Lailatul Qadar. Kan malam Lailatul Qadar itu kan selayaknya malam-malam biasa ya, termasuk malam ini gitu ya. Tapi menjadi mulia, kenapa? Karena ada at-ta'at sama ihsan. Walayali al-ashr, dan malam-malam ke-10 di bulan Ramadan. Wa yaumu Arafah, dan hari Arafah. Wa ayyamul ashar, dan hari ke-10 di bulan Muharram. Wa yauma Asyura, dan hari Asyura, yaum Asyura. Wa lailatul maulid, dan malam lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malam-malam itu semuanya kan tidak beda dengan malam kayak malam Kamis yang kita jalani sekarang. Tapi menjadi istimewa, menjadi mulia, menjadi agung karena apa? Di sana ada ketaatan, di sana ada kebaikan. Li'annahu, karena di dalam Maulid, Lailatul Maulid, Zohara, lahir, fihi, di dalam Lailatul Maulid, apa yang lahir? Sayyidina al-wujud, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pakai istilah Sayyidul Wujud. Kalau Imam
Al-Bajuri itu ainul wujud. Kalau saya ainul wujud itu apa ya? Esensi apa yang ada. Kalau Sayyidul Wujud itu ya penghulunya yang ada itu. Jadi kenapa di bulan Maulud itu menjadi mulia atau apa tanggal 12 lah ya, 12 Rabiul Awal itu menjadi mulia yang sebentar lagi. Karena di sana ada lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ada pertanyaan ya, kenapa Kanjeng Nabi itu lahir tidak di bulan Muharram? Padahal di dalam Al-Quran kan Asyhurul Ma'lumat. Ada apa bulan-bulan yang mulia. Itu sebetulnya ingin menunjukkan kepada kita bulan atau waktu yang tidak mulia. Tetapi di situ lahir orang mulia, maka waktu itu menjadi mulia. Karena lahirnya seorang yang istimewa. Kalau misalnya Nabi Muhammad itu lahir di Muharram atau di Ramadan gitu ya, atau di Dzulhijjah, mulia terlalu tidak bisa untuk membuktikan kalau Kanjeng Nabi itu benar-benar mulia gitu. Ini salah satu cara Allah ingin menunjukkan kalau Nabi itu mulia dengan cara apa? Dengan cara dilahirkan di bulan selain yang Asyhurul Ma'lumat. Buktinya apa? Di luar itu, di Rabiul Awal, bulan yang biasa-biasa pada waktu itu, belum apa kelahiran Kanjeng Nabi, menjadi mulia, menjadi agung karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan-bulan, waktu-waktu itu menjadi mulia, menjadi agung karena apa? Karena di dalamnya ada ketaatan dan di dalamnya ada kebaikan. Fadzarfu tabi'un lil mazrufi fi syarafi wadidduhu. Fadzarfu tempat atau wadah tabi'un lil mazrufi mengikuti apa yang berada di situ. Fi syarafi dalam kemuliaannya wadidduhu dan sebaliknya. Tadi saya contohkan botol air mineral itu kalau diisi apa namanya kopi, kalau diisi teh, diisi susu, orang akan tertarik, orang akan berminat untuk minumnya, maka dia menjadi mulia kan. Tapi coba mohon maaf kalau diisi air urin atau urin, apa yang terjadi? Orang jijik. Begitu juga lah kita ini rohani kita akan apa jasmani kita ini akan mulia, badan kita ini akan agung, tergantung ruh yang ada di dalam diri kita. Walidzalik oleh karena itu kanat auqatul arifina waktu bagi orang yang arif kulluha semuanya Lailatul Qadri selayaknya malam Lailatul Qadar. Li'annaha karena Lailatul waktu auqat itu kulluha semuanya indahum bagi arifin azimatun itu mulia. Jadi bagi orang yang arif billah nggak ada semua waktu itu menjadi istimewa. Semua waktu itu menjadi layaknya malam Lailatul Qadar. Istimewa, punya keagungan, punya nilai yang tinggi. Kenapa? Li istimaliha karena al-awqat itu mengandung alal ibadati mengandung
itu untuk ibadah al-kabirati yang besar. Jadi sisi kemuliaannya karena di dalamnya dipakai untuk beribadah. Tidak untuk yang lain. Wahia yang paling penting lagi, auqat itu syuhudul habibi, muncul al-habib sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal qarbu minhu dan bisa mendekat kepadanya Allah. Jadi karena bagi orang yang arif, bagi seorang salik, malam apapun selayaknya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam itu bisa dipakai untuk syuhudul habib, menyaksikan sang kekasihnya, yaitu Allah. Minhu dan dipakai untuk apa? Mendekatkan diri padanya. Itu kuncinya. Jadi kalau kita nggak bisa menggunakan waktu itu untuk mendekatkan diri pada Allah ya, sebaliknya ya, tidak menjadi malam Lailatul Qadar. Wa fi dzalik yaqulu syair, oleh karena itu ada seorang pujangga yang berkata laula syuhudu jamalikum fi dzati ma kuntu ardo sa'atan bihayati laula syuhudu jamalikum, kalaulah tidak karena penampakan keindahanmu fi dzati dalam jiwaku, ma kuntu ardo niscaya aku tidak akan pernah rela sa'atan sedetik pun bihayati dalam diriku, dalam hidupku. Jadi saya nggak akan rela sedetik pun tanpa melihat keindahan dalam jiwaku. Ma Lailatul Qadril mu'azzam sya'nuhu illa idza amartu bikum awqati. Ma Lailatul Qadri, tidaklah malam Lailatul Qadar itu al mu'azzam agung, sya'nuhu karena keadaannya. Illa idza amartu, kecuali ketika saya memakmurkannya, bikum denganmu awqati waktu-waktuku. Jadi yang membuat agung Lailatul Qadar itu tidak lain dan tidak bukan apa? Waktu Lailatul Qadar untuk memakmurkannya, beribadah kepada Allah. Jadi kalau setiap malam beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, bahkan bisa syuhudul habib, menyaksikan sang kekasih, yaitulah Lailatul Qadar. Tidak perlu nunggu setahun sekali. Innal muhib idza tamakkana fil hawa wal hubbu lam yahtad ila miqat. Innal muhib, sesungguhnya orang yang cinta. Idza tamakkana, ketika mapan, fil hawa dalam cintanya. Wal hub, dan cinta, lam yahtad, tidak butuh, ila miqatin, butuh batasan waktu. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, itu tidak perlu misalnya memuliakan hari-hari tertentu. Pertama di bulan Asyura atau di malam Maulid, Lailatul Qadar, enggak, karena bagi orang yang cinta itu tidak perlu dibatasi waktu. Untuk syuhudul habib tidak perlu mencari waktu-waktu yang disebutkan karena bisa setiap saat. Dan itu menjadi waktu yang berharga, waktu yang mulia bagi seorang pendaki spiritual. Wa qala akhar, dan yang lain berkata, wa kullul layali lailatul qadri inna kama kullayami liqa'i yaumil jum'ati. Kullal layali, setiap malamku,
Lailatul Qadri adalah malam Lailatul Qadar. In dan tak, jika engkau dekat. Idun tak, jika kama kulla ayyamin, sebagaimana tiap hari. Yaumul Jumat, yaitu hari Jumat. Setiap malam adalah malam Lailatul Qadar, setiap hari adalah hari Jumat. Itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah gandrung kepada Allah. Semua hari mulia, semua waktu mulia. Wa kana Syekh Al-Mursi radhiyallahu anhu yaqul, Syekh Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, nahnu walhamdulillahi ta'ala awqatina kulluha Lailatul Qadar. Nahnu kami semuanya walhamdulillah, alhamdulillah. Awqatuna malam waktu-waktu kami kulluhu semuanya Lailatul Qadri adalah Lailatul Qadar. Tiap malam, tiap hari adalah Lailatul Qadar. Itu bagi Syekh Mursi. Karena ibadah. Lianna ibadatihim, karena ibadah mereka. Allati yang kanu yu'amiruna, yang memakmurkan. Biha dengan ibadah auqatihim, pada waktu-waktu mereka. Kenapa di setiap malam-malam Lailatul Qadar? Karena mereka setiap malam, setiap waktu menggunakannya, memanfaatkannya, memakmurkannya untuk ibadah. Kulluha fikratun, semuanya dipakai untuk fikratun, berpikir. Wa'tibarun, dan beriktibar, mencari pelajaran. Wasyuhudun, dan dipakai untuk syuhud, menyaksikan keagungan Allah. Wastibsyaru, dan dipakai untuk perenungan. Watafakkaru, dan dipakai watafakkaru, dan berpikir sa'atan, dalam 1 jam saja. Afdalu, lebih baik, min ibadati, daripada ibadah sab'ina sanah, yang lamanya 70 tahun, kama fil hadis. Itu di bawahnya ada hadisnya itu. Fakir sa'ah khairum min ibadati sittin. Oh, di hadis malah sittin ya. Jadi berpikir, inilah keuntungan orang yang mau belajar, keuntungan orang yang mau ngaji. Karena apa? Bukan nggak perlu. Ibadah 1 jam saja nilainya sama atau bahkan melebihi 70 tahun. Coba ada nggak orang yang ibadah itu selama 70 tahun? Kalau orang umurnya 70 tahun, 80 tahun, kan nilai ibadahnya nggak segitu. 70 tahun misalnya, kan dikurangi masa dewasanya atau akil baliknya, kemudian dikurangi leha-lehanya gitu ya. Dikurangi canda-candanya kan. Nah, paling ya ibadahnya sekitar berapa? 20 tahun, 30 tahun ada. Oke. Berarti kan nggak mungkin akan mencapai ibadah selama itu berterus-terus ya, mutatalian. Tapi ternyata ada jalan lain agar nilai ibadahnya sama dengan atau bahkan melebihi 70 tahun. Berupa apa? Berupa berpikir. Jadi berpikir apa? Berpikir untuk syuhud, menyaksikan kebesaran Allah, wal istibsyar, merenungkan atas keagungan Allah. Bukan berpikir gimana ini corona nggak selesai-selesai gitu, sambil mengumpat. Nah, itu tidak bisa dihitung. Okay. Wa kadzalika al-amkinah. Tadi kan waktu itu menjadi mulia agung karena dipakai untuk ketaatan. Sekarang wa kadzalika amkinatun. Wa
Kadzalika al-akinatu, begitu juga dengan tempat. Tu'damu biqadri ma yaqa'u fiha, tu'damu bisa mulia, bisa agung, biqadri ma yaqa'u fiha, disebabkan apa yang ada pada tempat tersebut, minat ta'at, dari ketaatan. Kajabali Arafah, seperti gunung Arafah. Wal masajidi as-salasa, 3 masjid. Baitul Maqdis, Baitul Haram, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Tsumma al-masajid al-baqiyah, dan masjid-masjid yang lain. Itu semuanya kan mulia, suci. Wazawaya, dan zawaya, tempat bermunajatnya para salik. Wa khulwatul auliya, dan tempat berkhulwatnya para aulia. Wa nahwu dzalik, dan lain sebagainya. Mimma azzamtu asyariah, mimma dari tempat-tempat azzamtu syariah, yang dimuliakan oleh syariat. Jadi tempat juga menjadi mulia karena secara syariat tempat tersebut mulia. Misalnya dulu ada sepetak tanah, sawah atau kebun, itu kan biasa-biasa saja. Tapi begitu didirikan masjid di situ, kemudian menjadi mulia, kemudian menjadi agung. Kenapa? Karena dipakai untuk ketaatan, untuk beribadah. Berarti rumah juga begitu ya. Rumah itu kan biasa, tapi ketika dipakai untuk taat akan menjadi mulia. Wa indal arifina, bagi seorang yang arif, al-amakin, tempat-tempat kuluha semuanya, arafatan. Arafatun. Seluruh tempat bagi orang yang arif adalah laksana Arafah, laksana tempat orang wukuf itu. Li'annal aman, karena sesungguhnya tempat-tempat tata syarrafu, menjadi mulia bihim, berkat arif, wa tutayibu, menjadi harum, bihudurihim, karena kehadirannya al-arifin. Wa fi dzalika syair, dalam hal ini ada sebuah syair mengatakan wasa'i law hajjum bihi kullu waqfatin ala babi qad adalta alfu hajjatin. Wasa'i, perjalanan kulahu terhadap tempat hajjun, itu laksana haji. Bihi kullu waqfin, bihi karena sa'yun kulla waqfin, pada setiap perhentian. Ala babihi, pada pintu-pintunya, qad adalta, sungguh ada di depanmu, alfa hajatin, bagaikan 1000 haji. Jadi setiap langkah, setiap usaha yang dilakukan seorang arif itu laksana haji. Wasiari, atau maksudnya perjalananku ilaihi, pada tempat itu, hajjun, adalah haji. Wal wusulu ilaihi, dan sampai pada tempat itu, terima kasih. Wal wuqufu, berhenti pada tempat itu, bibabi hadratihi, pada pintu hadrahnya, hadrah Allah, waqfihi, dan tempat berhentinya, tu'adilu alfa waqfatin bi Arafah, sama nilainya dengan 1000 wukuf di Arafah. Jadi kalau seorang arif berada di tempat manapun, asal dia wusul kepada Allah, maka sama artinya dia berwukuf, bahkan sama dengan 1000 kali wukuf.
Wa hadza kama qala al-akhar, sebagaimana syair yang lain mengatakan kullu waqtin min habibi qaddarahu ka alfi hajjatin. Kullu waqtin, setiap bibi dari kekasihku, qaddarahu, kadarnya, ka alfi hajjatin, sebagaimana 1000 haji. Nilainya di mana? Bukan di hajinya, nilainya karena bertemu dengan kekasihnya. Wayan khoritu, dan sudah terangkai fi salaki hadal qaul, dalam konteks atau ukuran qaul ini, tafdzilu ayatil qur'ani, keutamaan sebagian ayat-ayat Al-Quran, ba'duha ala ba'd, mengalahkan sebagian yang lain. Jadi misalnya ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat tertentu nilainya lebih tinggi daripada nilai yang lain. Misalnya surah Al-Ikhlas, baca 1 kali itu seperti pahalanya baca 10 juz. Baca 3 kali seperti khatam Al-Quran. Itu kan tafdzilu ayatil Quran ba'duhu ala ba'd. Ada ayat-ayat Al-Quran yang nilainya melebihi ayat-ayat yang lain. Wadzalika, yang demikian itu ala hasba ma tadullu alaihi, didasarkan pada apa yang menunjukkan min ta'zimir rububiyati, dari mengagungkan Allah, dari mengagungkan Tuhan. Wa kasfu hijabiha, dan juga terkait dengan kasyaf, membuka hijab, tirai yang ada pada seorang hamba dengan Tuhannya. Wa kadzalika tafdzil, jadi ada ayat-ayat Al-Qur'an yang nilainya lebih tinggi. Kenapa? Bisa jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih tinggi nilainya dengan ayat-ayat yang lain itu adalah wasilah atau sarana atau instrumen yang bisa dipakai seorang hamba mengagungkan Allah. Bahkan bisa juga kalau itu dipakai bisa membuka hijab antara dirinya dengan Allah. Wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal ma'na. Begitu contoh yang lain azkar, zikir-zikir tertentu. Misalnya kalau di pagi hari disunahkan mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati, selama 3 kali. Itu nilainya lebih tinggi daripada gunung-gunung pahala ya, nilai pahalanya. Atau misalnya salatul fajri, rok'atai salatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum fajar itu nilainya lebih tinggi daripada dunia seisinya gitu. Wa tafdzilu ba'dis sholati 'alan nabi. Begitu juga dengan ada solawat-solawat kepada Nabi. Itu ada nilainya yang lebih tinggi, ala ba'di bihasbi ma tadullu alaihi. Hal itu disebabkan karena menunjukkan min ta'dzimir rasul, mengagungkan Kanjeng Rasul, wa tamjidihi, dan memuliakannya atau mengagungkannya. Ada solawat-solawat tertentu yang kalau dibaca itu nilainya lebih tinggi daripada solawat yang lain. Itu contoh al-awqat wal al-amkinah wal azmiyah. Contoh. Jadi yang diaman sama dzaraf makan dalam pandangan tasawuf para sufi adalah waktu bagi para sufi itu selayaknya Lailatul Qadar selamanya ya. Begitu juga dengan tempat bagi seorang yang arif itu semuanya menjadi mulia. Karena apa? Karena bisa menjadi instrumen atau media taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
babul hali wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan besok malam Senin, malam Selasa, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah kepada Ustaz Dr. Muhajir yang telah menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Kita telah menyelesaikan babul dzarb dan selanjutnya nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali di babul hal. Dan kita akhiri ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran.